Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, kalau sudah begitu, perkenalkan saya adalah konselor yang akan mendampingi Anda kamu pada sesi hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan sedikit tentang proses konseling ini. Tujuan dari pertemuan kita adalah membantu kamu memahami apa yang sedang kamu alami dan mencari langkah-langkah yang mungkin dapat membantu. Apapun yang kamu ciptakan nantinya akan saya jaga kerahasiaannya dan tidak akan saya sampaikan kepada orang lain tanpa sepersetujuan kamu. Baik, selama sesi berlangsung, kamu bebas bercerita. Kalau ada pertanyaan yang membuatmu belum siap untuk menjawab, tidak apa-apa dan tidak usah terburu-buru. Ya, baik. Apakah kamu bersedia mengikuti konseling hari ini? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Terima kasih. Kalau begitu, kita mulai ya. Tidak perlu terburu-buru. Ceritakan apa saja dari mana saja yang membuatmu nyaman. Sebenarnya saya itu agak kepikiran apa kejadian 2 bulan yang lalu sampai sekarang nggak bisa move on gitu sama kejadiannya. Apa yang terjadi 2 bulan lalu? Kan saya tuh pengen beli motor. Nah, uangnya itu aku tuh nyari uang kerja sambil kuliah. Nah, motor yang aku inginkan itu harganya 25 juta. Nah, sedangkan uang yang hasil kerjaku itu masih terkumpul 12 juta. Di situ orang tua saya ikut bantu meskipun sempat pinjam ke saudara. Oh, jadi uang 25 juta itu nggak dari hasil nabung aja, juga dari usaha dari orang tua juga, utang-utang gitu ya? Iya, betul. Lalu apa yang terjadi saat itu? Saya tuh lihat ada akun yang ngaku dealer resmi. Di situ ada showroomnya, ada testimoninya juga. Mereka bahkan nunjukin surat-surat motornya. Di situ saya percaya. Makanya uang 25 juta itu saya transfer semuanya. Gitu. Jadi kakaknya ini tanpa pikir panjang langsung ditransfer semuanya. Kemudian setelah uangnya ditransfer, Nomornya nggak aktif, akunnya hilang. Dari situ saya sadar kalau saya ternyata ditipu. oh ya Allah, yang sabar ya Mbak. Iya. Terima kasih sudah mau menceritakan pengalaman yang tentu tidak mudah untuk diingat kembali. Kalau mengingat kejadian itu sekarang, apa yang paling kamu rasakan? Rasanya tuh bersalah, malu, dan kecewa sama diri sendiri. Bersalah karena merasa mengecewakan orang tua. Iya, mereka kan sampai pinjam uang buat saya, tapi uangnya malah hilang gara-gara saya. Oke, saya bisa memahami mengapa rasa bersalah itu begitu besar. Karena kamu melihat ada pengorbanan orang tua di balik uang tersebut. Iya, kadang saya nangis sendiri karena lihat mereka. Mereka nggak marah bahkan, tapi malah bilang rezeki bisa dicari lagi. Tapi justru itu yang bikin saya kayak kecewa dan kepikiran nangis sendiri gitu. Oh, oke. Karena menurutmu mereka sudah berusaha menenangkan kamu, sementara kamu masih terus menyalahkan diri sendiri. Iya. Oke, saat rasa bersalah itu muncul, biasanya apa yang terlintas di pikiranmu? Saya selalu bilang ke diri sendiri bahwa kayak aku bodoh, kenapa kok apa segampang itu percaya sama orang gitu. Oh, jadi itu sering kepikiran kayak gitu ya? Kenapa kamu kecewa sama diri sendiri? Iya, hampir setiap hari malah. Oke, selain itu apa yang kamu rasakan? Saya takut
Orang tua saya kecewa karena saya takut mereka kehilangan kepercayaan terhadap saya gitu. Oke, boleh saya menyampaikan apa yang saya tangkap dari cerita kamu? Saya melihat kamu adalah seorang yang berusaha keras. Kamu bekerja sambil kuliah selama bertahun-tahun untuk mengumpulkan uang tersebut. Nah, hal itu menunjukkan bahwa kamu adalah seorang yang bertanggung jawab, bukan orang yang jatuh. Nah, yang membuatmu terluka atau yang membuatmu trauma adalah bukan karena kehilangan uang saja, tapi karena kamu juga merasa telah menyanyiakan jerih payahmu sendiri dan juga bahkan pengorbanan dari orang tuamu. Nah, apakah saya menangkapnya dengan benar? Iya, itu yang saya rasakan. Kalau boleh saya bertanya lagi, apakah saat itu kamu berniat untuk ceroboh? Enggak, saya benar-benar percaya jika itu jalur resmi. Baik, artinya niatmu saat itu bukan untuk melakukan kesalahan. Kamu sudah berusaha mendapatkan harga yang lebih terjangkau dan cepat. Nah, agar tidak terlalu membebani orang tuamu. Namun sayangnya, ada orang yang memanfaatkan kepercayaanmu. Saya tidak berpikir sampai ke situ. Perasaan sedih dan kecewa yang kamu alami sangat wajar. Namun, terus menghukum diri sendiri justru membuat beban semakin berat. Jadi, proses menerima kejadian ini memang tidak instan. Tetapi bukan berarti kamu harus terus menyalahkan diri sendiri. Dari pertemuan hari ini, saya melihat kamu sudah berani menceritakan pengalaman yang selama ini kamu simpan sendiri. Itu bukan hal yang mudah, dan saya menghargai keberanian. Saya juga mendengar bahwa yang paling berat untukmu bukan sekedar kehilangan uang, tapi rasa bersalah terhadap orang tua dan penilaianmu yang sangat keras pada diri sendiri. Dan untuk sementara, saya ingin mengajak kamu mulai memperhatikan setiap muncul pikiran seperti aku bodoh atau semua salahku. Tidak perlu langsung menghilangkannya, cukup sadari bahwa saat pikiran itu muncul. Nah, pada pertemuan berikutnya kita bisa belajar melihat dengan cara yang lebih membantu kamu. Nah, sekarang bagaimana perasaanmu setelah menceritakan semuanya hari ini? Sedikit lebih lega. Setidaknya saya bisa cerita tanpa merasa dihakimi. Oke, saya senang mendengarnya. Terima kasih karena sudah mempercayai saya untuk mendengarkan ceritamu. Semoga setelah sesi counseling ini kamu bisa memberi ruang pada diri sendiri untuk beristirahat dan tidak terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih ya.